Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang ku kerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan kita manusia, seringkali kita mengalami berbagai persoalan atau problem kehidupan. Problem-problem itu berkaitan dengan relasi antar kehidupan manusia.
supaya kita bisa memberikan penjelasan, pemahaman yang benar tentang persoalan yang kita hadapi, terutama dalam relasi dengan sesama, maka kita membutuhkan saksi. Saksi itulah yang akan memberikan kesaksian tentang kebenaran dari suatu persoalan atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Kita temukan ada dua jenis saksi. Saksi palsu dan juga saksi yang benar. Saksi palsu biasanya memberikan kesaksian-kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta atau realitas yang dialaminya. Sementara saksi yang benar selalu memberikan kesaksian tentang fakta, realitas yang ia alami, yang ia lihat dan ia dengar. Kita membutuhkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang benar, sehingga mereka sungguh-sungguh melihat, menilai apa inti dari persoalan tersebut. Yesus dalam pewartaannya, ia menyampaikan kepada para pendengarnya bahwa aku tidak membutuhkan kesaksian dari manusia. Yesus sedikit mengecam sikap dan cara hidup dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sudah melihat segala peristiwa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mereka pura-pura tidak tahu. Yesus mengatakan hal ini supaya orang-orang yang mendengarkan pewartaannya sungguh-sungguh mau menghidupi apa yang disabdakan oleh Tuhan sendiri. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Yesus menghendaki supaya semua orang yang mendengarkannya memiliki kasih dari Allah. Dan Allah sendiri memiliki hati yang begitu besar kepada umatnya. Di dalam kisah Keluaran, ketika Musa membimbing dan menuntun bangsa Israel menuju ke tanah terjanji, bangsa Israel berbalik dari Allah, di mana mereka membuat patung lembu dari emas dan menyembah berhala. Melihat sikap dan perilaku bangsa Israel yang makin rusak ini, maka Allah merancangkan malapetaka kepada mereka. Tetapi Musa yang adalah seorang perantara antara Allah dan umat pilihannya, datang dan memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Allah, sehingga Allah membatalkan malapetakanya itu kepada bangsa Israel. Inilah ungkapan bagaimana Allah sangat mengasihi dan mencintai manusia, asal manusia mau bertobat, berbalik kepada Allah, kepada jalan yang menuju kepada keselamatan yang
abadi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bacaan suci pada hari ini, kita mau belajar. Pertama, kita harus memiliki kasih dari Allah di dalam hati kita. Kasih itu harus menetap di dalam hati kita, sehingga kita bisa menularkan kasih Allah itu kepada orang lain. Yang kedua, kita harus menjadi saksi-saksi yang benar untuk mewartakan tentang kebenaran kasih Allah kepada semua manusia. Dan yang ketiga, sadarilah bahwa Allah mengasihi, mencintai Anda dan saya yang hidup di dalam keluarga dan juga di dalam komunitas tempat di mana kita berada. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita agar kita boleh mengalami kasih dan kebaikan dari Allah sendiri, sehingga kita mampu untuk menaburkan kasih itu kepada semua orang yang kita jumpai di dalam hari-hari hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.